Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu senantiasa berkuasa membentuk kepribadian kami menjadi orang yang sungguh-sungguh berguna dan mampu membentuk nilai pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami bermohon dan berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan buat kita dari Markus 10 ayat 43, dikatakan firman Tuhan, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Demikian firman Tuhan. Dari perspektif firman Tuhan, dari pandangan iman rohani kita, orang yang mau menjadi besar, menjadi pemimpin dimanapun itu, bukan hanya berdasarkan kemampuan berpikir. Orang yang mau besar, jadi pelayan, jadi pemimpin, bukan semata-mata berdasarkan dan mengandalkan kemampuan intelektual. Orang yang mau memimpin, orang yang mau di depan, bukan semata-mata mau mengandalkan otot yang sangat besar dan kuat, yang mampu bertarung, mengalahkan lawan di tempat pertempuran. Bukan. Orang yang memimpin, orang yang mau di depan, orang yang mau menjadi sungguh-sungguh menjadi yang di depan oleh semua yang dipimpinnya, bukan oleh karena kekuatan politik dan kekuatan yang melekat dalam pribadi, dalam kelompoknya. Bukan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang diamanatkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang selalu bercokol, bertengkar, bahkan ada yang ikut-ikutan orang tuanya, mau menawarkan agar anaknya nanti yang menjadi lebih utama setelah Yesus jauh menghilang, mati, tidak bersama lagi dengan mereka. Yesus katakan kepada mereka, siapa di antara kamu yang mau menjadi besar? Siapa di antara kamu yang mau menjadi pemimpin? Siapa yang mau menjadi orang yang nomor satu di hadapanmu? Meskilah dia hendak menjadi pelayan. Kunci orang yang bisa menjadi pemimpin adalah terletak dalam gerak kemauan melayani antara sesama. Pemimpin itu tidak sesegera mungkin. Pemimpin itu tidak seperti yang kita kadang pikirkan, di mana dia menjadi pemimpin, lalu mungkin bulan depan, tahun depan langsung bisa menjadi pemimpin. Tidak. Kalau ada pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang didorong-dorong oleh kelompoknya, yang tidak bertumbuh dan lahir dari keadaan yang real, yang sungguh-sungguh menjadi dikedepankan oleh mereka, dikedepankan oleh Allah melalui suara mereka. Sesungguhnya pemimpin itu adalah yang bertumbuh dari awal, yang sudah terbina mental dan moralnya, bergulung-gulung dan hingga pada waktunya di antara sesama, apakah itu di kelompok, di komunitas, dan di mana, dengan sendirinya muncul, disuarakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena mereka merasakan bahwasanya hidupnya hidup yang melayani, hidupnya gerakan berpikir, gerakan pelayanan, gerakan segala sesuatu yang ada, yang muncul dari hidupnya adalah gerakan yang merangkul, yang menyentuh, yang melayani hati pikiran dari antara sesama. Karena itu, jika saudara mau jadi pemimpin, hendaklah membentuk pribadi, membina pribadi, menggulung-gulung kehidupan dengan prinsip-prinsip yang melayani mulai sedini mungkin, agar sesungguhnya saudara dan setiap orang yang percaya dilahirkan oleh suasana yang real dari lingkungannya menjadi pemimpin, bukan karena didorong-dorong, bukan karena kekuatan kelompok, bukan karena kekuatan dari politiknya pun politik yang hanya menjawab kebutuhan daripada sekelompok kecil orang. Politiknya pun politik yang sangat kerdil, politiknya pun politik identitas, kampung, kelompok, dan lain-lain. Hal itu tidak berkenan kepada Allah dalam nama Yesus. Yesus menekankan sekali lagi, jikalau mau yang terdepan, jikalau mau menjadi pemimpin, jikalau mau menjadi orang yang nomor satu,
Hendaklah dia menjadi pelayan yang sesungguhnya menyentuh hati pikiran kehidupan sesama. Biarlah firman ini membentuk hati pikiran kita yang mendengarkan, keluarga kita, anak kita, siapapun, supaya kita membentuk mereka sebagai orang yang melayani, walaupun dalam konteks yang sederhana, yang kecil di lingkungan mereka. Sehingga seiring dengan perkembangannya sampai dewasa, sampai bekerja berkarir, kehidupan yang melayani, dan tiba saatnya dia akan didorong oleh orang banyak, direstui oleh Allah menjadi pemimpin. Amin, kita berdoa. Allah yang sungguh baik, Allah yang perkasa, Engkau Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kami mampu melayani dengan baik, dan kami sungguh-sungguh didorong oleh orang yang di sekitar kami, yang merupakan suara Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah kami. Biarlah pesan firman Tuhan ini yang senantiasa terbenih, bertumbuh di sekitar anak-anak kami, generasi kami, dan sesama kami, agar mereka ketika saatnya telah tiba, mereka muncul sebagai pemimpin yang melayani, Tuhan, yang melayani cinta kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan dalam hidup kepemimpinan kami, anak-anak kami, dan semua orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.